Jadi sembari Bapak Ibu sedang mengisi pretest materi dari narasumber kedua, saya akan memperkenalkan Bapak Ian Sofyan. Jadi Bapak Ian Sofyan Andana Saputra MKOM ini tinggal di Jalan Raya Sendiri, Cibubur dengan statusnya sudah menikah dan mempunyai 6 anak berusia 49 tahun. Ini lengkap ya profilnya ya Bapak Ibu ya. Dan pendidikan terakhirnya yaitu dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Jakarta dengan pengalaman pekerjaannya yang cukup banyak ya Bapak Ibu ya dibandingkan saya tentunya. Ya. Di tahun 2020 sampai saat ini beliau mengajar sebagai dosen teknologi informasi di Universitas Dharma Persada dengan pengalaman sebelumnya di beberapa perguruan tinggi Jakarta, salah satunya di STMIK Indonesia dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pengalaman bekerja beliau dari 2005 sampai saat ini pun masih ada sampingannya yaitu konsultan dan IT trainer. Kemudian juga berpengalaman sebagai IT manager. Jadi Bapak Ian Sofyan ini punya pengalaman tinggi di bidang IT, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, apakah Bapak Ian Sofyan sudah siap untuk menyampaikan materi, Bapak? Baik, siap. Bu Epa, siap. Oke. Bismillah. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak untuk sampaikan materinya pagi ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada panitia dan juga Bapak Ibu dari SMA atau SMK atau Bapak Guru semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua dalam pelatihan integrasi AI dalam kurikulum ya kepada guru SMA, SMK untuk meningkatkan pembelajaran. Khususnya pada kesempatan hari ini, sesi ini, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan prompt engineering ya. Baik, langsung saja saya akan menampilkan eh, materi pada sesi hari ini. Oke, bukan yang ini ya. Ya, judulnya hari ini dari Zero Shoot ke Chain of Thought, teknik prompting lanjutan untuk inovasi pembelajaran. Ini judul hari ini, Bapak Ibu. Eh, Sebentar. Bisa di full screen mungkin, Bapak? Ya, oke. Tadinya saya mau ini dulu, Bapak Ibu. Boleh minta masukannya dari Bapak Ibu. Masuk ke menti.com 6849 ini kodenya atau langsung ke ini ke https bit.ly tip unsada. Saya ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu memanfaatkan AI di tugas sehari-hari Bapak Ibu. Ya, yang udah biasa biasanya Bapak Ibu udah biasa pakai menti.com ya. Atau kalau enggak https tik 2 bit.ly slash strip unsada ya. Saya ingin mendapatkan masukan sekali lagi pada kuesioner di sini, sejauh mana Bapak Ibu memanfaatkan AI ini khususnya ChatGPT dan sejenisnya di dalam tugas-tugas sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Linknya juga sudah di
share di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, coba saya langsung masuk ke ininya ya. Iya, boleh di share screen mungkin Pak. Biar kita melihat apakah peserta sudah join di menti.com. Baik, kayaknya sudah separuh. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Eh, ada yang sudah membuat RPP menggunakan ChatGPT 2 orang, merancang kegiatan kelas 3 orang, kemudian menulis modul. Luar biasa ini ternyata Bapak Ibu ya. Kemudian apa nih yang paling terakhir? Menghasilkan ide proyek, memperdalam materi, meringkas makalah atau buku, memberi kisah hasil. Ternyata Bapak Ibu sudah punya pengalaman semua ya di dalam eh, menggunakan AI, khususnya ChatGPT di sini ya. Jadi sengaja ini saya buat untuk melihat sebenarnya Bapak Ibu kelihatannya sudah terbiasa ya menggunakan ChatGPT dan sejenisnya di dalam tugas-tugas sebagai seorang guru. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih ini masukannya. Jadi saya akan coba menyesuaikan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, sebagai motivasi, kenapa kemudian kita harus menggunakan AI? Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Heri, ya, sebagai motivasi untuk menguatkan eh, belajar AI kita hari ini, ya. Jadi seorang guru dengan AI itu sama dengan 10 kali guru. Jadi luar biasa. Jadi kalau Bu Eva dengan AI sama dengan 10 kali Bu Eva gitu ya. Atau bisa jadi 20 kali Bu Eva gitu ya. Bisa jadi lebih Banyak tergantung. jadinya Pak. Jadi ini kekuatan AI nih. Kalau apa Bu Eva tanpa AI ya cuma satu Bu Eva saja. Nah ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena dengan AI ini kita seolah-olah punya banyak asisten ya Bapak Ibu, punya banyak asisten. Saya kalau misalkan ingin tiba-tiba menulis sebuah apa kalimat-kalimat yang puitis, saya punya asisten AI yang tiba-tiba bisa bikin ungkapan-ungkapan yang puitis gitu ya. Atau saya nggak punya pengalaman untuk saya menuliskan buku misalkan. Kalau dulu untuk memberikan ilustrasi saya harus cari desainer. Nah, kalau sekarang dengan adanya AI kita nggak perlu desainer. Kita tinggal memanfaatkan AI sebagai asisten desainer kita. Nah, ini luar biasa ya. Ada di satu sekolah itu seorang guru SD, dia banyak menulis buku. Ada kesulitan untuk memberikan ilustrasi karena dia kan kalau guru-guru SD ini biasanya gambarnya itu apa bukunya itu penuh dengan gambar ya. Nah, kalau kita meminta seorang desainer buat gambar itu kan mahal. Ya satu gambar mungkin 100.000, 200.000. Sedangkan di buku itu harus ada 20-30 gambar ya. Nah, dengan ada AI cukup misalkan kita membeli AI yang berbayar ya 100 atau 200.000 bisa memproduksi banyak gambar. Ini kan luar biasa ya. Atau misalkan kita tidak kalau misalkan guru-guru kan bisa biasanya bikin RPP butuh waktu ya satu RPP itu seharian dengan AI bisa jadi hanya 10 menit udah selesai kan begitu. Nah, jadi tidak salah kalau kemudian saya mengatakan seorang guru dengan AI bisa
ya menduplikasi dirinya menjadi beberapa kali guru ya. Jadi tugas apa saja seharusnya menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan AI. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi penggunaan AI itu kalau kita bisa memanfaatkan prompt engineering ya. Nah, ini prompt engineering menjadi penting ya Bapak Ibu karena kita memberikan instruksi kepada AI itu melalui prompt ya. Kalau tadi saya katakan kita punya 10 asisten, misalkan kita ingin membuat video, maka kita harus terbiasa dengan istilah-istilah video, misalkan begitu ya, membuat istilah-istilah di dalam pengambilan gambar. Atau kalau kita ingin membuat sebuah cerita, misalkan, maka kita harus terbiasa dengan istilah-istilah cerita, misalkan kan begitu ya. Atau kalau kita ingin membuat atau ingin menjadi konten kreator, nah, kita juga harus terbiasa dengan istilah-istilah konten kreator. Ya, misalkan apa ada copywriting lah, atau ada hook, atau apalah begitu ya. Nah, karena dengan istilah-istilah itu kita bisa memberikan instruksi yang spesifik kepada AI atau melalui prompt engineering tadi, ya. Nah, ini menjadi penting kita memahami prompt engineering. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya, tapi dengan memahami lebih luas seperti apa sih sebenarnya prompt engineering akan menjadi optimalisasinya menjadi maksimal ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas chain of thought and role prompting. Ini hanya dua contoh saja di dalam teknik lanjutan prompt engineering. Ya. Kemudian ada studi kasus, nanti aplikasi dalam pembelajaran. Kemudian tips and best practice. Yang kelima adalah tanya jawab. Ini sesi kita hari ini. Baik, kita masuk sedikit tentang prompt engineering. Ya, prompt engineering ini apa sih? Ya, secara definitif seni merancang instruksi untuk mode AI agar menghasilkan respon yang diinginkan. Ya, seperti kita bertanya di mana ibu kota Indonesia misalkan. Nah, coba Bapak Ibu mungkin tanya ke AI ini ke GPT misalkan apakah di Kalimantan atau masih di Jakarta. Nah, ini kan cara kita pertanyaan yang sederhana kan begitu ya. Eh, Kalau misalkan pertanyaan yang lebih kompleks misalkan, apakah betul ibu kota Jakarta telah dipindahkan? Nah, ini kan berarti pertanyaan lebih kompleks lagi. Nah, itu contohnya seperti itu. Baik. Nah, teknik dasar salah satu atau dua contohnya di sini adalah zero shoot prompting, lalu few shoot prompting ya. Kalau zero shoot itu ya tadi contohnya ya lebih mudah di mana misalkan apa arti peribahasa bagai air di daun talas. Nah, ini. Jadi kita memberikan instruksi tanpa ada contoh. Ya, ini sederhana. Seperti misalnya tadi eh, apa di mana ibu kota Amerika misalkan begitu. Atau siapakah presiden pertama Indonesia? Nah, itu Erosud Prunting. Apa saja kita bisa tanya, ya. Atau misalkan di bidang kimia, eh, apakah itu asam? Apakah itu basa? Misalkan begitu ya. Atau misalkan di bidang fisika, sebutkan hukum Newton 1 atau sebutkan hukum Newton 2. Nah, ini Erosud tanpa ada contoh. Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi bisa kita langsung tanyakan kepada AI. Kalau view shoot itu dengan menambahkan contoh ya. Jadi misalkan di sini buatlah kalimat menggunakan kata kerja aktif, berikut adalah beberapa contohnya. Ayah membaca koran di ruang tamu, ibu memasak nasi di dapur, adik bermain bola di halaman. Nah, ini adalah view shoot. Jadi di dalam prompt ini kita memberikan contoh. Jadi contohnya bisa 2, 3, 4, 5, 10. Kenapa kemudian kita harus memberikan contoh? Agar AI ini
bisa memberikan jawaban yang lebih konsisten. Tadi Pak Heri sudah memberikan beberapa kasus di mana AI juga bisa melakukan kesalahan atau terjadi bias di dalam jawaban. Agar kemudian AI ini menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka lebih baik ya, lebih akurat kalau kita memberikan contoh. Nah, ini jadi ini satu ilustrasi, Bapak Ibu, satu contoh bagaimana teknik prompting ini bisa memberikan jawaban yang lebih baik, gitu ya. Jadi pengetahuan kita terkait dengan prompt engineering akan meningkatkan jawaban AI ini lebih akurat. Jadi kenapa kemudian sekali lagi harus mengetahui prompt engineering? Salah satunya itu. Baik, saya akan lanjut ke teknik lanjutan prompt engineering, yaitu yang kita akan bahas COT, ya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan output yang lebih berkualitas, ya. Yang kedua adalah mengoptimalkan waktu dan sumber daya, karena kalau kita menggunakan misalkan yang gratisan, kalau kita coba-coba, biasanya juga eh, misalkan DeepSeek ya. Saya udah coba beberapa kali, satu kali dua pertanyaan, dia cepat begitu ya. Tapi ketika pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dia udah mulai ogah-ogahan jawab. Ya, server sibuk, server busy begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa sekali tanya jawaban yang kita inginkan dapatkan, berarti kita hemat waktu dan juga hemat sumber daya. Tidak perlu bayar misalkan begitu. Tapi kalau kita tidak terbiasa memberikan instruksi dengan jelas, dengan apa detail, maka bisa jadi kita harus berkali-kali ya. Nah, ini jadi kalau kita mengetahui berbagai teknik di dalam prompt engineering ini bisa mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Kemudian juga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, jadi dengan berbagai teknik ini kita bisa jadi lebih kreatif ya. Tadi misalkan Pak Heri misalkan berperanlah sebagai profesor, atau mungkin kita lebih kreatif lagi, berperanlah sebagai profesor dan penulis yang kreatif misalkan, atau berperanlah sebagai seorang ibu yang baik dan juga seorang guru SMA dalam pelajaran matematika misalkan begitu. Nah, itu tentu jawaban-jawaban dengan peran seperti itu akan sangat berbeda kalau hanya sekedar misalkan bertanya, ya bertanya apa adanya. Nah, ini jadi meningkatkan kreativitas dan inovasi. Atau misalkan berperanlah sebagai konten kreator, jawab apa persamaan 2x tambah 3. Nah, itu tentu akan berbeda ya. Kenapa? Karena AI akan berperan sebagai konten kreator yang biasa tampil di Instagram misalkan begitu ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi dengan prompt engineering ini akan menghasilkan respon yang kreatif dan inovatif. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi AI. Jadi kita tidak hanya apa namanya berperan sebagai seorang guru, tapi juga bisa misalkan mempersiapkan masa depan kita lebih baik, berkarir yang lebih baik, atau mau sampingan begitu ya. Saya misalkan selain dosen kadang-kadang juga jadi konsultan ya. Nah, dengan ada AI ini saya membuat proposal itu cepat. Kalau tanpa AI bisa jadi saya membuat proposal itu setengah hari, satu hari. Dengan ada AI, saya membuat proposal sesuai dengan kebutuhan klien itu hanya butuh waktu setengah jam udah selesai kan begitu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dengan ada AI ini kita bisa membangun karir guru kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik, ini dua teknik lanjutan yang akan saya sampaikan, yaitu chain of thought atau COT, dan yang kedua adalah role prompting. Ya, sebenarnya secara sekilas mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan hal ini, tetapi secara klasifikasi mau secara sistematis kita coba lihat ya lebih dalam supaya kita bisa paham apa yang terjadi sebenarnya di balik layarnya ya. Baik. Yang pertama kita masuk
chain of thought prompting, ya. Jadi bukan berarti otaknya di rantai seperti ini. Nah, jadi chain of thought, chain of thought atau COT ini adalah meminta model menjelaskan proses berpikir langkah demi langkah. Ya. Jadi ini untuk menghindari kesalahan, ya. Kita minta misalkan model prosesnya ada 3 atau 4 langkah atau 5 langkah. Jadi kita pastikan sebelum sampai kepada jawaban yang kita inginkan, model ini berpikir langkahnya kita tentukan atau dia sendiri yang akan menentukan langkahnya, tetapi dia model itu menjelaskan kepada kita bagaimana jawaban yang dia sampaikan itu seperti itu. Jadi proses berpikirnya kita bisa mengetahui. Contoh misalkan, jelaskan langkah-langkah menyelesaikan persamaan 2x tambah 3 sama dengan 7. Jadi dengan kata-kata jelaskan langkah-langkah, nah ini sebenarnya sudah terkategori COT. Kan bisa saja kemudian kita cuma nanya, apa jawaban 2x tambah 3 sama dengan 7? Nah, itu nanti berbeda. Kalau kemudian kita tambahkan jelaskan langkah-langkah. Ini nanti akan berbeda. Ya. Outputnya kurang lebih seperti ini. Satu, maka dia akan langkah yang menggambarkan langkah yang dilakukan oleh model di dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Yang pertama adalah mengurangkan dengan angka 3 dari kedua sisi persamaan. Ya, jadi 2x tambah 3 dikurang 3 sama dengan 7 dikurangi 3. Kemudian yang kedua bagi kedua sisi dengan angka 2. Lalu yang ketiga biasanya setelah kita tahu hasilnya, AI juga akan memverifikasi solusinya. Nah, ini contoh. Jadi memastikan jawaban AI ini lebih akurat, ya. Karena apa? Karena kita tahu proses langkah demi langkah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Yang ketiga juga ternyata di yang ketiga ada verifikasi solusinya, verifikasi jawabannya. Yang memastikan jawabannya itu benar. Nah, manfaat adalah membantu siswa memahami proses penalaran. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran matematik, sains, dan logika. Tapi sebenarnya untuk bahasa Indonesia juga saya juga coba, bisa juga sebenarnya. Tapi lebih tepat kalau kemudian untuk matematik, sains, dan logika, ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu bisa bereksperimen untuk mencoba dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya. Yang kedua adalah, baik, sebelum masuk ke situ kita coba lihat dulu ya Bapak Ibu contoh-contoh menggunakan COT ini supaya lebih dinamis ya kita ya. Baik, kita coba. Ini sebenarnya saya sudah beberapa kali coba, tapi kita tes aja dulu ya Bapak Ibu. Misalkan eh, berapa hasil 2x ditambah 3 sama dengan 7 ya. Ini adalah instruksi yang sederhana ya, prompt sederhana ya. Tapi AI juga sudah agak lebih panjang sekarang jawabannya. Tapi kita coba misalkan eh, kita lihat perbedaan. Jelaskan langkah demi langkah persamaan. Oke.
Oke. Nah, ini udah mulai lebih lengkap ya Bapak Ibu. Coba lihat bandingkan yang di atas. Berapa hasil 2X plus 3? 2X plusnya 97. Kurangkan dari 3 bagi kedua sisi. Kemudian jadi nilai X adalah 2. Ya. Nah, kita bandingkan ketika kita minta AI menjelaskan langkah demi langkah persamaan 2X plus 3. Persamaan awal. Nah, jadi dituliskan dulu soalnya sebagaimana saya ingat juga waktu SMA kan begitu ya. 2X plus 3 sama dengan kita tulis ulang. Lalu langkah pertama ya kita ingin menyusun ulang persamaan agar X berada di satu sisi dan bilang. Jadi sudah mulai ada penjelasan kenapa kemudian kita harus melakukan hal ini. Ya, kenapa kemudian harus dikurangi 3 dari kedua sisi ya? Karena ada plus 3 di sisi kiri, kita menguranginya dengan 3 dari kedua sisi untuk menghilangkan angka tersebut. Jadi fungsinya angka 3 dikurangi di sini ini adalah untuk mengisolasi ya. Sehingga kalau kemudian ada persamaan lain misalnya 2X plus 5 berarti bukan dikurangi dengan 3, dikuranginya dengan angka 5 misalkan begitu ya. Jadi ini kan melatih kepada siswa kita untuk meningkatkan nalar kenapa kemudian dia melakukan hal tersebut ya. Jadi dalam contoh yang lain mungkin nggak harus dikurangi 3 tetapi dikurangi 5. Kenapa bisa paham? Karena disampaikan apa namanya penalarannya begitu ya, alasannya kenapa kemudian dia harus dikurangi. Ini tujuannya adalah mengisolasi variabel X ya. Lalu kemudian setelah ketemu 2X sama dengan 4 dihilangkan angka 2-nya ya, sehingga nanti muncullah X sama dengan 2 ya. Nah, kemudian ini ada verifikasi, kita lihat diverifikasi ulang oleh AI 2 dikali 2 ditambah 3. Ini memastikan jawaban persamaan 2X plus 3 ini sama 7 betul-betul X-nya sama dengan 2. Nah, ini. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian kita ingin memastikan AI ini menjawab dengan betul. Ya, jangan sampai terjadi tadi ya ada bias atau mungkin tidak konsisten. Jawaban hari ini kita nanya kepada AI misalkan A, besok hari kita nanya ternyata jawabannya B, ya. Atau saya juga sudah coba di sini misalkan reaksi asam basa. Ini kalau misalkan eh, nah ini ya, ini reaksi asam basa di atas berarti. Ini contoh eh, buatkan soal kimia tingkat SMA tentang reaksi asam basa dan jelaskan langkah penyelesaiannya. Ya, nah, ini soalnya dibuatkan sebuah larutan HCl asam klorida dengan volume 100 mili dan konsentrasi 0,2 direaksikan dengan larutan natrium hidroksida dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, yang menarik ya, langkah penyelesaiannya juga sudah mulai kompleks ya. Dituliskan persamaan reaksinya, kemudian dihitung jumlah mol HCl-nya ya. Kemudian tentukan jumlah mol NaOH-nya, kemudian hitung volume larutan NaOH, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, ini menarik. Jadi sekali lagi, CUT ini kita bisa gunakan agar model menjawab dengan menyertakan proses berpikirnya. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu dua contoh saja bagaimana kita memanfaatkan CUT di dalam tadi eh, reaksi asam basa dan apa tadi persamaan aritmetik ya dalam persoalan matematik. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, yang kedua adalah role prompting. Ya Bapak, ini role prompting. Jadi bedanya apa?
dengan COT kalau role prompting ini meminta model berperan sebagai seorang guru atau ahli tertentu. Nah, ini mungkin eh, sudah banyak digunakan juga. Kalau tadi Pak Heri misalkan berperanlah sebagai profesor misalkan. Nah, itu adalah meminta model berperan sebagai seorang ahli. Nah, jadi kita bisa bayangkan dengan role prompting ini kita punya bermacam-macam asisten, Bu. Kalau kita misalkan pengen punya asisten sebagai penulis, kita minta AI, berperanlah kamu sebagai penulis. Kalau kita ingin punya asisten sebagai apa namanya konten kreator, berperanlah kamu sebagai konten kreator. Kalau kita pengen punya asisten sebagai desainer, berperanlah sebagai desainer dan seterusnya. Atau mungkin asisten kita profesor kimia, karena kan kita guru kimia, berperanlah kamu sebagai profesor kimia. Kalau kita guru kimia tapi kita ingin mempelajari biologi, berperanlah kamu sebagai profesor biologi. Luar biasa. Jadi guru ini bisa dibantu dengan berbagai peran ya dari model AI. Nah, contohnya di sini ya, berperanlah sebagai ahli sejarah dan jelaskan kenapa bangsa Barat menjajah Indonesia. Oh, tiba-tiba kita bisa jadi ahli sejarah ini dengan apa role prompting ini ya. Nanti outputnya sebagai seorang ahli sejarah penting untuk memahami bahwa ini contoh respon yang diberikan oleh model ChatGPT ya. Atau misalkan yang kedua, berperanlah sebagai guru SD dan jelaskan kenapa bangsa Barat menjajah Indonesia. Outputnya anak-anak kan beda ya Bapak Ibu, kita lihat dari contoh ini saja model ini akan memberikan respon yang berbeda. Ketika kita minta dia berperan sebagai ahli sejarah, bahasanya beda nih dengan respon sebagai guru SD. Outputnya aja diawali dengan anak-anak. Mari kita belajar dengan bahasa yang sederhana kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia dengan wilayah dan menjajah wilayah kita. Ini menarik. Jadi dengan memahami cara kerja AI berperan sebagai orang atau ahli tertentu, kita bisa bayangkan ya apa namanya kemungkinannya. Jadi kita bisa memerankan AI ini banyak kemungkinan Bapak Ibu yang menarik. Mau sebagai apa? Kita perlu bantuan apa? Mau bantuan sebagai pemadam kebakaran bisa. Tolong AI berperan sebagai pemadam kebakaran ya, apa namanya gas di rumah saya mampet begitu ya, atau mungkin berperan sebagai apa Bapak Ibu mau jadi calon anggota DPR, berperan sebagai konsultan politik misalkan kan begitu. Jadi bisa membuka banyak kemungkinan ya, atau tiba-tiba ibu ingin menjadi istri yang baik begitu ya kepada suami, memberi kejutan ya. Bu Eva juga pengen misalkan tolong bikin resep Ramadan yang apa namanya yang surprise begitu bagi suami saya yang senang dengan durian misalkan begitu. Itu kan bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa meminta AI ini berperan sebagai ahli tertentu. Tolong Enak ya, kamu Kak. berperan sebagai chef hotel tertentu. Luar biasa ya. Oke, jadi kalau dalam konteks pembelajaran kita, ya tentu saja membuat pembelajaran ini lebih interaktif dan kontekstual. Ya, kita misalkan seorang guru tiba-tiba rekan kita guru biologi nggak hadir, padahal kita nggak pernah apa namanya mengajar pelajaran biologi. Kita bisa minta AI untuk mendampingi kita mengajarkan menggantikan guru biologi. Tiba-tiba misalkan ibu dapat promosi jadi wakil kurikulum padahal kita nggak punya pengalaman, berperanlah kamu sebagai ahli kurikulum misalkan. Saya perlu baru kedapatan durian runtuh mendapatkan jabatan wakil kurikulum, tolong bantu saya. Itu luar biasa ya. Jadi bisa menjadikan Bapak Ibu ini menjadi interaktif ya, inovatif, kreatif ya di sekolah. Baik, kita masuk ke studi kasus ya Bapak Ibu di sini, misalkan menjelaskan konsep kompleks dengan chain of thought ya. Misalkan promnya
jelaskan proses fotosintetis langkah demi langkah. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Bukan yang ini, kenapa yang ini? Mana tadi ininya? Kebanyakan yang dibuka. Ini materinya sudah selesai kah, Pak? Ya, belum. Oh, Kita langsung apa itu namanya, Bu Eva ya apa? langsung demo ya, Pak? Iya, supaya nggak Baik. ini browser saya kok hilang di sininya kok nggak ada. Oh, sebentar. Ini ya. Oke. Jadi misalkan tadi ya, jelaskan fotosintetis ya, langkah demi langkah. Ini contoh umum dari COT ya. Kalau contoh umum dari COT, ini kalau saya ini menggunakan model O3 mini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada reasoningnya di sini ya. Jadi O3 mini ini lebih baik di apa penalarannya ya. Nah, jadi kita bisa lihat dengan meminta AI itu atau ChatGPT menjelaskan langkah demi langkah. Ini ada beberapa langkah ya. Ini di kasus biologi, penyerapan cahaya, reaksi terang, kemudian reaksi gelap, ya, kemudian produk akhir, ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga kemudian di dalam COT ini kita eh, memberikan apa namanya panduan yang lebih terstruktur, ya. Misalkan begini, kalau Bapak Ibu misalkan meminta eh, ChatGPT membuatkan RPP misalkan dan jelaskan langkahnya, ya, ini termasuk COT ya karena meminta dia membuat RPP walaupun di sini nggak disebutkan ya, ya kan dia ini memang contoh yang asal-asalan saja, tapi kita menggunakan COT. Contohnya dia bahasa Indonesia ya. Nah, dia sudah eh, mulai memberikan satu identitas, dua standar kompetensi, ketiga indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode strategi, langkah kegiatan pembelajaran, penyajian materi dan seterusnya. Nah, dia udah mulai lengkap ya. Nah, kita bisa juga kemudian eh, si OT ini memberikan panduan khusus ya. Misalkan tadi ya, buatlah RPP ya dengan langkah berikut gitu ya, langkah berikut satu misalkan identifikasi identifikasi terlebih dahulu apa namanya apa kalau sekarang CP dua eh, buat kegiatan yang lebih interaktif gitu ya. Tiga, buat penilaian dengan
rubrik. Nah, dengan model seperti ini masuk COT, ini sebagai ilustrasi saya Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan panduan kepada COT agar memberikan jawabannya sesuai dengan struktur yang kita inginkan. Ya, jadi kita bisa begini. Maka kemudian dia akan melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan CP misalkan. Nah, ini kita bisa buat lebih spesifik, misalkan CP fase A, fase B atau fase C ya, sesuai dengan peraturan atau kurikulum Merdeka gitu kan. Nah, maka di sini akan muncul ya CP32, nanti Bapak Ibu bisa cek di peraturan kementerian itu apakah CP-nya sesuai atau tidak. Lalu identitas RPP, lalu standar kompetensi. Nah, di bawah inginkan tadi mana ya? Sudah ada penilaian rubriknya tuh. Kan kalau tadi di atas nggak ada penilaian rubrik ya, maka di sini dia memberikan penilaian rubrik. Ya, walaupun tadi dia tambahkan macam-macam itu ya Bapak Ibu karena tadi kita minta jelaskan akademi langkah karena masuk COT, tapi setidaknya di bagian minimal yang kita minta identifikasi ya sesuai CP, lalu kegiatan yang sifatnya interaktif atau yang menarik, yang ketiga rubrik penilaian dia kasih. Oke. Nah, ini adalah lalu di terakhir nih dia juga bikin ini ya penjelasan langkahnya, ada identifikasi CP, kegiatan pembelajaran interaktif, penilaian dengan rubrik ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kemudian kita bisa berikan eh, sesuai dengan apa namanya kita berikan panduannya, maka jawaban dari AI ini akan lebih akurat sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan bisa aja kan kita tadi ya contoh yang umum, pokoknya tolongin buatin RPP lah. Nah ini kan sama aja kayak kita punya asisten, terserah kamu lah kayak modelnya seperti apa. Tapi kalau kita pandu lebih terstruktur atau sistematis, kita punya asisten, tolong buatkan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, begini, begini, begini. Maka asisten kita akan membuatnya sesuai persis dengan apa yang kita inginkan. Nah, ilustrasinya kurang lebih begitu. Ya. Oke, ini terkait dengan COT. Kemudian kita coba elaborasi dengan role prompting ya, Bapak Ibu tadi, misalkan tadi berperan kamu berperan sebagai guru SMA. Jelaskan kenapa Barat menjajah Indonesia. Nah, ini udah pakai role. Nah, kita lihat bedanya. Misalnya berperan sebagai guru SD, ya kan? Jelaskan kenapa Barat menjajah Indonesia. Nah, bahasanya udah mulai berbeda ya. Jadi ketika AI kita minta berperan sebagai guru SD, maka dia akan menjelaskan dengan satu strukturnya sederhana, yang kedua bahasa yang digunakan juga lebih sederhana. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat eh, kosakata, istilah, rangkaian katanya juga berbeda dengan yang di atas. Ya, di guru SMA. Nah, ini lebih lengkap. Ya, beberapa istilah juga sangat berbeda. Ya, misalkan di sini berikut penjelasan secara komprehensif. Di bawah dipakai nggak bahasa komprehensif? Mungkin dia nggak pakai itu. Nah, ada misalnya kata komprehensif. Ya,
Kemudian di sini ingin mendapatkan barang berharga di atas, kita bicaranya dilihat dari faktor ekonomi, faktor politik. Tapi ini langsung, ah, jadi kita bisa lihat eh, dengan prompt atau dengan meminta model berperan sebagai apa keahlian tertentu, ini jawabannya akan sangat berbeda ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa bereksperimen ini bisa menjadikan jawaban-jawaban dari model AI ini lebih kreatif. Atau misalkan begini, ya, berperan sebagai ahli sejarah dan misalkan apa ya, penulis yang kreatif. Jelaskan mengapa Barat menjajah Indonesia. Nah, kita minta dia sebagai ahli sejarah dan juga sekaligus penulis yang kreatif. Jawabannya seperti apa? Nah, jadi kalau Pak, kita lihat, mengingatkan waktu ya, Pak. oh waktu ya, dua berapa puluh menit menit lagi. lagi Bu Eva? 20 menit lagi, Pak. Oh, 20 menit lagi. Ya, memang bentar lagi juga. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu dengan model seperti ini ya, agak berbeda jawabannya ya. Ini lebih apa ya, persuasif ya. Kemudian juga bahasanya lebih renyah dibandingkan dengan sebelumnya. Atau kita bisa buka lebih banyak kemungkinannya, misalkan penulis sastra lama misalkan begitu. Mungkin bahasanya juga akan berbeda. Ya, baik. Itu sebagai contoh Bapak Ibu bagaimana dua itu saja, COT dan role prompting ini akan memberikan kreativitas jawaban model AI terhadap eh, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Kita lanjut lagi. Ini ada dua slide lagi sebenarnya, dikit lagi. Nanti ini bisa kita coba Bapak Ibu ya, membuat soal latihan, buatkan soal pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat artikel persuasif, kebersihan dan jelaskan langkah penyelesaiannya, lalu juga soal matematik, lalu untuk role prompting. Nah, berperan sebagai Bung Karno dan jelaskan mengapa proklamasi kemerdekaan penting, berperan sebagai Haji Agus Salim. Nah, ini juga ini satu dengan role prompting ini kita bisa membuat kegiatan diskusi di kelas menjadi lebih apa ya, lebih dinamis ya, lebih menarik. Misalkan mereka kita minta berperan sebagai Bung Karno, yang lain lagi akan berperan sebagai Agus Salim. Maka narasi argumentasi yang diberikan oleh model akan mengikuti gaya Soekarno. Tapi kalau kemudian kita minta model Agus Salim, maka narasi yang diberikan model AI ketika menjelaskan mengapa proklamasi kemerdekaan penting itu juga akan berbeda. Ya, saya kasih contoh lagi di sini supaya punya gambaran persisnya Bapak Ibu ya. Oke, ya, kita berperanlah sebagai Bung Karno ya. Oke, sekarang berperanlah sebagai Agus Salim. Haji Agus Salim. Agus Salim. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lihat ketika kita minta dia berperan sebagai Haji Agus Salim, maka kelihatan beda ya. Karena Agus Salim ini punya apa? Kalau kita lihat dari sisi sejarah, kemampuan
diplomasi ya, dia juga jadi diplomat, ya wawasan internasionalnya sangat berpengaruh terhadap jawaban kita lihat. Landasan moral dan hukum negara, pengukuhan identitas, kemudian pembukaan pintu pengakuan internasional, inspirasi perjuangan dan pembangunan. Tapi kalau bahasa Soekarno, ya, ya ini kayak pidato-pidato Soekarno kan lebih menggugah, lebih memotivasi, jadi lebih dari sisi aspek kemanusiaannya, ya. Kita kita lihat di sini misalkan di awalnya agak beda. Kita menyuarakan proklamasi kemerdekaan bukan sekedar sebaris kalimat yang tertulis di atas kertas, melainkan adalah deklarasi jiwa semangat bangsa merdeka. Ah, gitu ya. Nah, itu kan beda ya gayanya. Tapi kalau gaya Haji Agus Salim mungkin ini mirip-mirip dosen atau diplomat ya. Izinkan saya Haji Agus Salim mengungkapkan dengan sepenuh hati betapa pentingnya proklamasi. Nah, gaya-gayanya begitulah ya. Nah, jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian kita minta si model ini berperan Bung Karno, kemudian satunya Agus Salim, ini diperankan oleh siswa kita di kelas ketika diskusi, maka diskusinya akan menarik. Ya. Nah, nanti kita ini bisa elaborasi lebih lanjut. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, satu slide lagi Bapak Ibu. Nah, tips and best practice. Gunakan instruksi yang jelas dan spesifik, ya. Misalkan jelaskan hukum Newton 1 dalam 3 kalimat, ya. Nah, ini yang kita inginkan cukup 3 kalimat. Kalau enggak nanti bisa jadi dia menjelaskannya terlalu pendek atau terlalu panjang, ya. Misalkan begitu ya. Atau eh, eh, tadi berperan sebagai orang tertentu ini juga memberikan spesifik atau konteksnya, ya, itu lebih banyak ke konteksnya. Yang kedua, sesuaikan dengan teknik dan tujuan pembelajaran. COT untuk penalaran dan role prompting untuk simulasi. Ya, jadi teknik-teknik itu kita sesuaikan dengan apa namanya tujuan pembelajaran kita di kelas. Berikan konteks yang relevan. Dalam konteks Indonesia, jelaskan dampak deforestasi. Ya, eksperimen dan evaluasi, coba berbagai teknik dan berbagai prompt berdasar hasil. Gunakan teknik meta prompting. Nah, jadi kalau kemudian kita bingung, ya nggak ada gagasan tentang COT atau role prompting, ya kita juga bisa minta ke AI tuliskan prompt dengan menggunakan COT. Nah, ini juga termasuk salah satu teknik juga ya Bapak Ibu, namanya meta prompting. Jadi kalau kita minimal kita tahu istilahnya, oh ini teknik COT, ini teknik role prompting. Nah, kita bisa minta juga ke AI untuk meminta dia membuat memberikan contoh teknik COT-nya, ya. Jadi kalau kita bingung ada gagasan nih prompt yang harus diberikan, ya kita minta AI juga bikin prompt-nya, lalu kita setelah terbuat apa ada prompt-nya kita masukkan lagi, ya. Hindari bias dan pastikan agama serta etika. Ini penting ya Bapak Ibu, karena bisa jadi AI ini eh, ada bias ketika menjawab. Ya, ada beberapa penelitian misalkan dia agak rasial begitu ya ketika menjelaskan apa konteks tertentu, dia lebih membela kulit putih dibandingkan dengan kulit hitam. Bisa jadi terjadi seperti itu. Atau ketika minta eh, penjelasan situasi politik di Palestina, dia akan lebih condong kepada politik Amerika dibandingkan dengan politik umat Islam, misalkan begitu. Nah, ini juga menjadi penting, apalagi kalau Bapak Ibu mengajar bidang sejarah ataupun bidang politik. Nah, ini kan pasti banyak bias ya. Atau misalkan terkait dengan laki-laki dan perempuan, atau terkait dengan orang yang fisiknya. Kalau ini contohnya jelaskan prestasi olahraga yang menginspirasi tanpa mengacu pada kemampuan fisik tertentu. Atau suku tertentu bisa juga begitu ya. Jadi kita minta misalkan jelaskan
apa ya, misalkan makanan-makanan yang ada di Indonesia tanpa mengedepankan apa namanya, kelebihan pada etnis atau suku tertentu, misalkan begitu. Nah, ini kita bisa gunakan seperti itu. Ya, ini penting juga. Baik. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa berikan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Jadi, di sesi ini kita belajar terkait dengan teknik lanjutan prompt engineering, yaitu COT dan role prompting. Dengan memahami teknik lanjutan ini, kita bisa membuka ya kemungkinan optimalisasi AI ini untuk membantu tugas-tugas kita sehari-hari sebagai seorang guru. Jadi kalau kita memanfaatkan AI ini, sekali lagi bayangkan ibu bapak punya banyak asisten dan asisten itu menguasai berbagai bidang, ya. Dan ketika kita meminta asisten kita mengerjakan sesuatu, kita bisa berikan instruksinya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, gitu ya. Nah, itu kalau kita gabungkan begitu. Jadi ketika kita minta asisten kita di bidang apa, sejarah, nah, kita sok pintar sejarah kepada asisten kita. Tolong kamu jelaskan situasi sejarah Indonesia dengan langkah berikut: 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah 1, 2, 3, 4, 5 kita juga minta AI, itu dengan meta prompting, ya. Nah, saya coba kasih yang terakhir nih, demo terakhir. Kita minta, kalau kita nggak ada gagasan, nah, kita bisa pakai meta prompting ya, Bapak Ibu. Kalau nanti lupa juga apa yang saya sampaikan, misalnya gitu ya. Berikan contoh prompt COT ya untuk membuat soal apa, bahasa Indonesia atau matematika, ya. Dia akan berikan contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lupa gimana prompt COT, ini masuknya meta prompting ya. Jadi kita minta si model ini ya. Jadi ini bisa kita copy. Ini prompt yang sangat lengkap ya. Jadi ini prompt, lalu kita masukkan ke sini lagi. Ah, ya kan? Nanti hasilnya seperti apa? Hasil, jadi ini adalah prompt dari apa? Dari model. Buatlah sebuah soal matematika tentang apa nih? Tentang persamaan kuadrat yang menantang. Sebelum memberikan soal pindah beserta solusinya, jelaskan beberapa proses berpikiranmu dengan angka berikut. Identifikasi konsep utama, rancang kondisi sosial, buat soal, jelaskan langkah penyelesaian. Nah, ini adalah COT yang sangat lengkap, ya, lengkap, sistematis. Ini contohnya. Kemudian jawaban dari si model terhadap yang kita minta, nah ini lebih lengkap ya, karena jawabannya kan. Maka jawabannya akan sesuai dengan tadi susunan kita, ya, susunan atau struktur yang kita berikan, ya. Ini soalnya yang pertama, ya, persamaan kuadrat, kemudian jawaban dan langkah penyelesaian, ya, ini dia jawab termasuk tadi verifikasi jawaban. Nah, ini kita bisa cek, benar nggak nih sesuai dengan yang kita minta di sini. Buat soal, oke, udah, jelaskan langkah penyelesaian sudah, verifikasi jawaban sudah. Nah, setidaknya ada 3. Ya, soalnya ada, penyelesaiannya ada, verifikasi jawabannya ada. Oke, itu contoh, itu meta prompting. Jadi kalau kita nggak ada gagasan COT itu apa, contohnya, atau role prompting, contoh, buatkan prompt role prompting ya pada untuk pelajaran apa, biologi misalkan ya. Ya.
Walaupun salah tulis begini, dia biasanya cepat juga memperbaikinya. Nah, ini role prompting yang lengkap banget ya Bapak Ibu. Berperanlah sebagai seorang guru biologi yang sangat berpengalaman dan komunikatif. Tugas Anda mengajarkan konsep fotosintetis kepada siswa dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami. Dalam penjelasan Anda, harap ikuti langkah berikut. Jadi, kita minta model membuat perintahnya, lalu perintah itu kita kasih lagi ke model tersebut. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi luar biasa ini ya. Berarti ada 5 nih. Ini model. Nah, kita bisa copy nih. Copy model ini kita berikan lagi ke AI untuk menjawab atau meminta penjelasan. Oke, kita masukkan nih Bapak Ibu. Ini lengkap banget nih. Contoh role promptingnya. Kalau ini digabung nih role prompting bersama COT. Kenapa? Karena di sini ada langkah-langkah ada penjelasan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi nanti jawabannya ini luar biasa Bapak Ibu. Ini udah kayak bikin buku aja. Nah, pembukaan dan pengenalan konsep, kemudian penjelasan langkah demi langkah, definisi fungsi, komponen utama, kemudian tahapan fotosintetis, penggunaan analogi dan contoh, interaksi dan pertanyaan, kesimpulan dan refleksi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekali lagi nggak ada gagasan terkait prompt yang harus kita berikan kepada model AI, kita bisa meminta AI membuat prompt itunya sendiri ya, termasuk. Tapi kita setidaknya kita tahu cara berpikirnya. Oh, ini ada teknik lanjutan, ada role prompting, ada teknik COT. Nah, kita minta si AI menggunakan teknik-teknik yang kita sudah ketahui. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik lanjutan AI kepada khususnya terkait dengan inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Silakan kalau Bapak Ibu ada ingin mengkoreksi atau berbagi pengalamannya, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Ya Mangga Bu Eva. Bapak, halo. Jadi Bapak Ibu di sini materi dari Bapak Yan Sofyan bisa saya tarik kesimpulan juga ya Pak, bahwa prompt yang bagus itu dan yang spesifik bisa menghasilkan output yang berkualitas dan lebih eh, tertuju ya Pak ya, dengan apa yang kita minta. Dan prompt dengan proses berpikir itu yang bisa dibilang namanya chain of thought, dan ada role play ya Pak ya, yang istilahnya kita bisa memberikan peran kepada si AI tersebut sehingga kita seakan-akan punya asisten sesuai dengan apa yang kita request. Seperti contohnya tadi, kalau proklamator berarti Bapak Soekarno ya, ataupun profesor ya, atau dan lain-lainnya. Betul ya Pak? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh bertanya kepada eh, Bapak Yan, ataupun pertanyaan kepada Bapak Herianto sebagai pemateri pertama. Sebelumnya mungkin kalau masih ada masih ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat ataupun raise hand, bisa langsung bertanya dengan narasumber kita. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mari menunggu sesi tanya jawab dari Bapak Ibu di sini. Mungkin saya duluan kali Pak ya yang bertanya. Menurut Bapak ini apa ya? Saya kan kita melihat ya Pak, AI itu ada bahayanya. Mungkin ada yang dulu-dulu tuh sempat ada istilah, ini AI bakalan menggantikan peran manusia nggak ya? Nah, sekarang kan AI di sini kita ingin memberikan pelatihan bahwa AI ini dapat membantu Bapak Ibu guru SMA dan SMK ataupun SMP untuk membuat kurikulum. Nah, apakah sebetulnya AI ini nanti akan menggantikan peran Bapak Ibu membuat dalam proses pengajaran kah juga, atau bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya bukan AI yang akan menggantikan kita, tetapi kompetitor kita yang menggunakan AI akan menggantikan kita. Jadi istilahnya, misalnya kalau kita selama ini jadi guru senior gitu ya,
Justru nanti ada guru junior dengan AI yang akan menggantikan kita. Jadi orang yang dengan AI itulah yang akan menggantikan, bukan AI-nya. Nah, ini di sini pentingnya kemudian kita harus memanfaatkan AI. Jadi orang yang mampu memanfaatkan, mengoptimalisasikan atau memaksimalkan AI ini dengan cara yang lebih kreatif, inovatif, maka dia akan berpotensi menggeser posisi kita. Nah, jadi persaingannya di situ sebenarnya. Jadi bukan kita bersaing dengan AI, tapi kita bersaing dengan orang yang menggunakan AI. Seorang guru akan bersaing dengan guru yang menggunakan AI. Seorang konten kreator akan bersaing dengan konten kreator yang menggunakan AI. Dosen akan bersaing dengan dosen juga yang menggunakan AI. Nah, jadi tantangannya seperti itu. Oh, baik, Bapak. Oh, jadi Bapak Ibu di sini jangan khawatir ya bahwa AI ini bukan akan menggantikan Bapak Ibu dalam dunia kerja ya, Pak ya. Bapak Ibu ya di sini, tapi lebih membantu, justru malah membantu Bapak Ibu ya. Tapi kalaupun dibilang mengganti malah si penyedianya ya, Pak. Betul. Orangnya. Iya. Tapi kita tuh sebetulnya tetap memeriksa ya Pak, walaupun kita minta bantuan kepada AI, tetap saja kita harus memeriksa apa yang diberikan oleh AI tersebut ya Pak. Betul, betul, baik Pak. Betul. Oke, Bapak Ibu di sini ada yang ingin menanyakan sekali lagi materi yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini masih terbuka, Boleh? boleh raise hand. Ya, Ya, Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bapak, tadi kan AI itu mempermudah kita untuk bekerja ya, terutama kita sebagai guru. Tapi juga otomatis kan anak juga belajar tuh tentang AI ya, Pak ya. Berarti kan gimana anak belajar AI, jadi kita ketika kita memberikan tugas kepada anak kan bagaimana caranya supaya apa yang kita berikan itu anak tidak mengerjakannya menggunakan AI gitu, Pak. Percuma gitu dia nggak pakai mikir gitu, tinggal ngetik-ngetik keluar jawaban semua gitu. Jadi pinter pinter-pinteran gitu saling apa ya? Gimana trik-triknya gitu loh, Pak. Kita pakai AI, anak juga pakai AI, Pak. Sekarang anak juga pinter kan, Pak. Ya, baik. Ya. Jadi ini memang tantangan kita sebagai seorang guru ya. Saya aja ketika seorang dosen ya, kalau kita bikin pertanyaan dengan AI, nanti anak kita juga akan memberikan jawaban pakai AI. Jadi sebenarnya AI sama AI ya, dosennya AI, mahasiswanya juga AI ya. Wah, ini repot ya kalau begini ya kan begitu. Maka sebenarnya kita coba kalau saya sendiri apa namanya? Karena kita manusia ini kan fungsi sosial ya, fungsi maksudnya fungsi kemanusiaan yang kita bangun Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen itu kan bukan sekedar kita bicara anak itu mengetahui sesuatu ya, mengetahui A, B, dan C, tapi sebenarnya yang harus kita pahami bagaimana dia bisa memahami atau menguasai nalarnya, karena nanti kan berarti ada peningkatan eh, cara berpikir dia, pemahaman dia. Kalau kemudian kita minta dia pakai AI terjadi ada peningkatan berpikir, alhamdulillah gitu ya. Eh, dan yang kedua apa namanya eh, pembentukan karakternya itu yang menjadi penting buat kita ya. Jadi kita nggak usah terlalu apa peran ya. Misalkan ketika siswa kita atau mahasiswa misalkan ternyata dengan AI ini jadi lebih pinter, oh berarti memang tujuan kita untuk meningkatkan taraf berpikirnya itu bagus, berarti pas begitu ya. Nah, tapi kita harus cross check gitu ya. Bagaimana cross checknya? Ya kita misalkan minta dia presentasi, dia minta apa namanya langsung berkomunikasi dengan kita. Memang ini yang sisi kemanusiaannya memang yang kita kemudian kita gali di kelas itu. Sisi kemanusiaan, sisi sosial langsung ya. Jadi tanpa menggunakan teknologi untuk ngeceknya memang seperti itu. Jadi kalau saya misalnya di kelas, maka tesnya sekarang
lebih diarah kadang-kadang kita nanya langsung. Coba kamu jelasin. Kamu kalau lagi tes tulis apa menjawab dengan tulisan pinter banget ya. Ya saya juga tahu mungkin dia pakai bantuan nggak apa-apa. Tapi nanti kita cross check. Nah kita langsung tegur. eh, Kamu berarti yang jawab tuh AI, ya boleh kamu pakai AI, tapi kamu harus apa namanya memindahkan kepintaran AI itu kepada kamu, kepada otak kamu begitu. Cara berpikir AI harus kamu miliki gitu kan. Jangan sampai yang pintar AI. Nah ini. Jadi lebih banyak kemudian kita mendorong eh, siswa kita dari aspek manusianya ya, jadi kecerdasannya, peningkatan taraf berpikirnya. Yang kedua, apa tadi eh, apa? Jadi langsung kita evaluasi langsung ya Bapak Ibu dengan lisan atau dengan praktek. Jadi kita kelihatan. Jadi jangan mengandalkan soal-soal eh, pakai tulisan ataupun pakai komputer gitu. Makanya di beberapa apa negara itu kalau misalkan pembelajaran dia nggak menggunakan komputer kayak misalkan di Finlandia ya, beberapa kan kita selalu merujuk dia sebagai apa kiblat ya pendidikan yang paling baik. Nah justru sekarang mereka pembelajaran di kelas nggak pakai komputer. Anak itu apa namanya diminta keterampilan menulis dengan pensil dengan pulpennya harus bagus. Karena saya lihat di mahasiswa sekarang itu tulisannya jelek juga Bu. Jelek-jelek juga nggak jarang nulis nih kan begitu, sehingga otomatis ketika saya tugas itu saya nggak mau pakai mesin ketik, pokoknya pakai tulis tangan, pakai pulpen supaya kelihatan gitu ya. Memang ini kita gabung, jadi kadang-kadang kita minta pakai komputer, pakai AI nggak apa-apa untuk membantu mereka memahami, tapi ketika evaluasi kita tes ulang, eh, tulis tangan atau misalnya jawab secara langsung atau presentasikan. Nah, ini trik kita memastikan mereka terjadi pengembangan dirinya. Ya, itu dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Karena tadi saya lihat, wah ini lengkap banget pakai langkah-langkahan Pak. Ketika kita memberikan background saya kan kimia. Ketika saya ngasih soal, waduh, kayaknya pinter banget nih anak lo kalau gini caranya ya. Kita terkejut seakan-akan anak oh, udah paham gitu. Oh ternyata. Apalagi sekarang Tes, AI itu ada di handphone kan Pak. betul. Nah, handphone-handphone terbaru itu kan udah punya AI semua gitu. Ketika mereka nggak bawa laptop, tapi pembelajaran menggunakan handphone, tetap aja akhirnya mereka menggunakan AI juga. Makanya Bu, kalau kimia saya dorong Ibu praktek Ibu ya. Iya. Praktek banyak kemudian menjelaskan. Ya kalau AI kita dorong, justru sebenarnya AI kita supaya kita nggak ngajarnya nggak jadi panjang ya, nggak panjang kali lebar. Tolong kamu belajar di AI. Nanti kalau kamu udah paham, kamu visualisasi atau praktekkan di depan ibu misalnya begitu. Lebih enak kan begitu. Kita memastikan mereka belajar sendiri. Jadi kita sebenarnya lebih banyak menjadi fasilitator, ya. Kita membimbing mereka tahapan belajarnya seperti apa, dibantu dengan AI. Setelah selesai mereka belajar, lapor diri, tunjukkan apa istilahnya project ya. Kita berikan project, berikan kemudian mereka laksanakan projectnya, lalu kemudian presentasikan hasil kegiatan atau hasil projectnya. Nah, ini mungkin mode pembelajaran yang harus sedikit dirubah ya. Ya, makasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan jawabnya Bu Heni dan Pak Ria.